Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vendastofi dengan nomor sambung F551-19001. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat website CRUD dengan menggunakan PHP dan HTML. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video penjelasan saya berikut ini. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan database dengan website yang kita akan buat. Pertama, pada bagian PHP, di sini kita membuat variabel host dengan nilai localhost, variabel username dengan nilai root, kemudian variabel path, dan variabel database dengan nilai biodata. Biodata ini adalah nama database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah objek, yaitu variabel MySQL sama dengan new MySQL, variabel host, variabel username, variabel path, dan variabel database. Nah, di sini juga kita membuat sebuah kondisi yang dimana jika MySQL connect error, MySQL ini berguna untuk mengembalikan fungsi kode kesalahan dari kesalahan koneksi yang terakhir. Jadi maksudnya jika MySQL error tidak dapat terkoneksi dengan database, maka akan muncul pemberitahuan koneksi gagal. Anda tidak bisa terhubung dengan database. Selain dari kondisi itu, berarti database dapat terkoneksi dan akan muncul pemberitahuan bahwa Anda berhasil membuat koneksi database. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kode program untuk penginputan data. Pertama, kita masuk pada bagian HTML-nya. Pada bagian head, di sini kita membuat judul, yaitu MySQL create record. Nah, kemudian pada bagian body di form active, kita menggunakan action dengan tanda pagar. Tanda pagar ini berfungsi untuk pada saat kita mengeksekusi data yang kita inputkan, kita tetap berada pada halaman penginputan data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan metode post. Lalu di sini kita membuat tabel untuk menginputkan data-data yang dibutuhkan, yaitu nama, alamat, dan hobi. Kita membuat tombol save dan juga membuat tombol back to index untuk kembali pada halaman utama. Nah, kita langsung masuk pada bagian PHP-nya. Nah, di sini kita membuat variabel action sama dengan iset, variabel post action, tanda tanya, variabel post action. Iset ini berfungsi untuk mengecek apakah data yang akan dieksekusi sudah ada atau belum. Seperti itu. Lalu di sini kita membuat sebuah kondisi yang dimana jika variabel action sama dengan nilai create, yang create artinya itu membuat, maka include koneksi.php. Maksudnya ini di sini kita menyisipkan sebuah halaman, yaitu halaman koneksi.php pada halaman create ini. Dan dari variabel query, data yang akan disimpan ke dalam tabel biodata itu yaitu nama, alamat, hobi. Nah, di dalam kondisi ini kita membuat lagi sebuah kondisi, yaitu jika data variabel query itu berhasil disimpan, maka akan muncul sebuah pemberitahuan, yaitu data berhasil ditambahkan. Selain dari kondisi ini, maka akan muncul pemberitahuan bahwa gagal menambahkan data. Nah, sekarang kita masuk pada bagian indeks. Nah, pada bagian HTML-nya
Yang pertama pada bagian head di sini kita membuat judulnya yaitu data biodata. Kemudian di sini kita menggunakan style yang digunakan untuk merapikan tabel-tabel yang kita gunakan untuk menampilkan data-data yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, ini. Di sini kita menggunakan tabel baris, tabel data, yaitu border collapse, dan paddingnya di sini kita menggunakan 6 pixel. Kemudian pada bagian body di sini kita isi dengan coding PHP. Nah, di sini ada include koneksi.php. Tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa include ini berfungsi untuk menyisipkan sebuah halaman PHP yaitu koneksi.php ke dalam halaman utama ini yaitu halaman index. Kemudian di sini kita membuat variable action sama dengan iset sget action tanda tanya variable get action. Nah, sudah saya katakan sebelumnya tadi bahwa iset itu berfungsi untuk memeriksa apakah data yang akan dieksekusi itu sudah ada atau belum. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah kondisi yang dimana jika variable action sama dengan delete, tahu kan delete itu artinya hapus. Nah, maka variable query sama dengan delete from biodata where id biodata. Nah, ini itu merupakan coding untuk menghapus data yang kita inginkan. Nah, di sini kita membuat lagi sebuah kondisi yang dimana jika datanya berhasil dihapus, data dari variabel query itu berhasil dihapus, maka akan muncul pemberitahuan user was deleted. Selain dari kondisi ini, akan muncul pemberitahuan bahwa database error unable to delete record. Nah, selanjutnya di sini kita membuat variabel query lagi yang bernilai select from biodata. Maksudnya di sini itu kita memilih untuk menggunakan tabel biodata. Seperti itu. Lalu kita di sini membuat variable result sama dengan variable mysqli tanda panah query variable query. Kemudian di sini kita membuat variable num result sama dengan variable result tanda panah num rows. Kalimat ini kita bisa gunakan sebagai tombol seperti itu. Jadi bisa dibilang ini tulisan yang bisa dijadikan tombol. Kemudian di sini kita membuat sebuah kondisi ini untuk untuk membuat tabel-tabel untuk menampung data-data yang telah kita inputkan seperti itu. Nah, ini jika variable num result lebih besar dari 0, maksudnya itu sudah terisi data-datanya, maka akan muncul akan ditampilkan tabel border yang bernilai 1, kemudian muncul tabel rows atau baris, kemudian muncul tabel header nama, tabel header untuk alamat, tabel header untuk hobi, dan tabel header untuk aksi, yaitu ini untuk tempat tulisan yang dapat jadikan tombol, yaitu edit dan hapus seperti itu. Dan di sini juga kita membuat kondisi while yang dimana jika variable row sama dengan variable result tanda panah fetch assoc, maka extract row, maksudnya extract ini mengimpor baris yang ada gitu. Dari kondisi ini maka akan muncul tabel row atau tabel baris, tabel header untuk data yang kita inputkan tadi, yaitu nama, alamat, dan hobi. Kemudian ada juga tabel data, dan kemudian ditampilkan tabel data yaitu dari
Data-data yang kita inputkan yaitu nama, alamat, dan hobi. Nah, di sini kita membuat tulisan yang dapat dijadikan sebagai tombol itu edit tadi kan yang sudah saya katakan. Ini. Dan juga ini tulisan yang dapat dijadikan tombol yaitu hapus. Nah, selain dari kondisi yang ada di atas ini, itu akan muncul pemberitahuan bahwa data tidak ditemukan. Nah, bagian ini berfungsi untuk menampilkan pop-up are you sure saat kita akan menghapus data yang sudah ada pada tabel-tabel. Nah, ini nanti itu jalannya itu saat kita klik tombol hapus, maka akan muncul pop-up di atas, are you sure? Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Seperti itu. Nah, kita masuk pada bagian edit. Sebenarnya hampir sama dengan hapus, cuma beda sedikit aja ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan ke fungsinya, bisa juga. Langsung saja kita masuk pada bagian kondisinya, yang dimana jika variabel action sama dengan update kan maksudnya kan perubahan, edit, maka data-data yang ada di variabel query itu akan diubah seperti itu, yaitu data-data yang akan diubah yaitu nama, alamat, hobi, where ID biodata. Maksudnya ini dari yang dimana primary key-nya yaitu ID biodata. Oh iya, di sini kita menggunakan ID biodata ya kan. Padahal sebelumnya kita tidak buat. Di sini ada karena saat kita membuat database-nya ID biodata itu kita menggunakan auto increment. Maksudnya nah, ID yang muncul itu secara otomatis gitu. Nah, kemudian kita di sini membuat sebuah kondisi lagi yang dimana jika data dari variable query itu berhasil diedit, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil diubah. Selain dari kondisi ini, maka akan muncul pemberitahuan data gagal diubah. Nah, isi dari variable query itu sendiri yaitu ID biodata, nama, alamat, hobi. Yang dimana primary key-nya itu ID biodata. Dan kemudian di sini juga membuat variabel result sama dengan MySQL tanda panah query, variabel query. Dan variabel rows sama dengan variabel result, sec as sec. Kemudian variabel ID sama dengan variabel row yaitu ID biodata, variabel nama sama dengan variabel baris nama, kemudian variabel alamat sama dengan variabel row alamat, dan variabel hobi sama dengan variabel row hobi. Nah, ini pada bagian HTML-nya hampir sama ya, ini desainnya itu seperti pada bagian create. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan fungsi action tanda pagar ini kan. Nah, lalu di sini tabelnya kita membuat inputan yaitu untuk mengubah nama, alamat, dan hobi, dan juga tombol update. Maksud saya tombol edit dan tombol tulisan yaitu back to index untuk kembali ke halaman utama. Nah, langsung saja kita lihat hasil website yang kita buat tadi. Nah, inilah tampilan dari halaman utama dari halaman website yang kita buat. Nah, untuk menambahkan data, di sini kita perlu mengklik tambah data. Nah, seperti ini. Misalnya kita ingin menentukan nama, alamatnya
Sekarang kita klik save untuk menyimpan datanya. Nah, jika kita berhasil menambahkan data, maka akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Nah, mengapa kita masih pada halaman ini? Itu merupakan fungsi dari action tanda pagar itu tadi. Kemudian untuk kembali pada halaman utama, kita klik saja back to index. Nah, apabila kita ingin menghapus data ini, kita perlu mengklik hapus. Nah, ini pop up yang saya bilang tadi ya. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Jika iya, klik OK. Nah, otomatis data yang telah kita inputkan tadi sudah terhapus. Bagaimana jika kita ingin mengedit datanya? Nah, kita klik saja edit di sini. Nah, secara otomatis data yang telah kita inputkan sebelumnya tadi itu sudah masuk di sini. Misalnya kita ingin mengubah hobinya. Nah, misalnya hobinya begini ya kan. Kemudian kita klik edit. Nah, apabila datanya sudah berhasil diedit, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, untuk kembali ke halaman utama, kita klik lagi back to index. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai website yang kita buat, yaitu website CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.